Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirin wal hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Shadaqallahul azim. Sama kita muliakan, kita hormati pengurus Masjid Al-Munawwarah, kita hormati Bapak Ibu yang hadir pada subuh ini. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dihantarkan dengan nikmat Allah yang maha mulia, berada kita pada hari yang ke-25 pada hari ini. Dengan terasa sangat ibadah yang kita lakukan, bahwa tinggal beberapa hari lagi ke depan. Maka apakah kita meninggalkan Ramadan atau Ramadan yang meninggalkan kita? Tapi pada inti dan hakikatnya Bapak Ibu, bahwa masa Aidil Fitri sudah dekat dan masa itu sudah diambang pintu. Kita puji Allah dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kiringan salam buat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Baik, tema kita pada subuh ini, apa yang membuat manusia malas beramal ibadah. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau sudah bicara tentang malas ini Pak, memang inilah yang tak ada obatnya. Tetapi kalau solusi pasti ada. Dia dalam setiap masalah itu pasti ada solusi. Maka dengan solusi itulah kita akan menjadi lebih baik dari apa yang baik yang kita kerjakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasa Arab menurut hadis bahwa malas itu adalah futur. Futur itu artinya adalah malas. Orang malas ketika beramal ibadah, padahal Pak, kita ini sudah lengkap fasilitas kita ini. Apalagi yang kita malaskan? Tentu ada sebab. Maka sebab-sebab itulah yang akan kita kaji pada subuh ini. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Risalah, apa kata beliau tentang apa yang Allah berikan di dunia ini? Satu di antaranya adalah nikmat. Maka nikmat yang diraih di dunia ini adalah kepada manusia. Nikmat itu tak ubahnya bagaikan air hujan yang turun dari langit. Ini poin yang pertama. Ada nikmat ketika kita hidup di atas dunia ini. Maka nikmat itu, kata Ibnul Qayyim, bahwa tak ubahnya seperti air hujan yang turun dia dari langit, kemudian semuanya mendapatkan jatah bagian kena hujan. Apakah benda itu benda kering? Kena juga. Apakah benda yang sudah basah yang ada di bumi? Kena juga. Apakah toh orang-orang yang beriman dapat juga? Orang-orang yang tidak beriman juga dapat. Orang-orang yang kafir sama sekali juga dapat. Jadi tanpa ada pilah dan pilih, semua itu mereka makhluk Allah akan dapatkan nikmat.
Itu adalah bahagian nikmat di dunia. Tapi yang kedua kata beliau, ada bahagian nikmat di alam akhirat. Dan nikmat itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah melalui ilmu, dapat taufik dari Allah. Itulah orang-orang yang mendapatkan nikmat untuk di alam akhirat. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa fasilitas-fasilitas yang Allah sediakan Bapak Ibu terhadap kita sebagai makhluk hamba Allah ini sangat lengkap. Sangat lengkap betul. Tidak ada yang kurang satu pun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kalau manusia tidak bersyukur dari nikmat yang sedikit dan ujungnya juga nikmat yang banyak, juga dia tidak syukuri. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad memang demikian. Orang-orang yang tidak bersyukur dari nikmat yang sedikit dan dari nikmat yang banyak juga tidak bersyukur. Jadi kita maka dalam setiap keadaan kita bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat manusia lalai dalam beribadah, malas beramal ibadah? Beberapa pendapat Ibnul Qayyim itu, tapi dari pendapat yang lain juga kita lihat. Yang pertama adalah terlalu banyak mengkonsumsi makan dan minum terlalu berlebihan. Inilah yang membuat manusia malas beramal ibadah. Kita ini diperintahkan kulu washrabu wala tusrifu, makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Dia kita Pak Ibu tidak bisa dipungkiri tak makan. Jangan pula menjadi orang yang jago pula lagi di dunia ini. Aku kalau puasa ini kalau bisa tak makan 2 hari 2 malam pun tak masalah. Tidak, iya itu Pak. Itu cerita dongeng aja itu Pak. Tak tahan Pak kalau awak ni tak makan. Coba Pak, kalau kita tak puasa ini jam 6 pagi ini sudah mulai berkunang-kunang tuh Pak. Tak tahan. Memang hebat Allah Ta'ala itu menciptakan lambung kita ini. Tidak tahan Pak kalau enggak puasa kita ini enggak makan sahur. Sedangkan puasa tampak makan sahur, coba lihat Pak. Beda enggak Pak orang makan sahur puasa siang hari dengan tidak makan sahur? Beda. Yang katakan ketika kerja agak melawan puasa. Bukan melawan puasa itu Pak. Puasa tak melawan. Awak tak makan sahur. Itu masalahnya. Jadi maka ketika Rasul sebutkan dalam hadis yang lain, fatasaharu fa inna fi sahuri barokah. Maka makan sahur, awalkan puasa itu dengan makan sahur, karena dengan makan sahur itu ada keberkahan. Kata Imam An-Nawawi melihat sebuah hadis ini bahwa berkahnya dimakan sahur, ketika siang hari awak tambah tenaga nih. Tambah tenaga, ndak loyo, penampilan buka gaya orang mau mati aja. Awak pengen hidup, pengen sehat, pengen bahagia, pengen kerja. Jadi jangan alasan kalaulah kita bekerja terhenti kerja karena puasa. Ndak masuk logikanya Pak. Jadi puasa itu bukan menghalangi bekerja. Bahkan lebih asik puasa kita kalau kerja kita rutin. Kenapa? Karena tampak kita sadari bahwa waktu sudah semakin cepat pendeknya karena kita isi luang dengan bekerja. Dulu kalau awak puasa Pak menunggu hari sore itu la ilaha illallah, laba putar ke ilia ke mudi ke kiri ke kanan, hari seperti itu matahari tak bergerak nampaknya. Itu dulu Pak. Kalau hari ini Pak, ini sebentar kita pada subuh ini nanti ya. Ada melek-melek sikit cerita-cerita. Kalau ibu tidak panjang cerita, seharian. Ya. Habis waktu dia cerita tu. Jadi sebentar betul rasanya Pak. Memang hebatlah ini masa ni. Putaran waktu ni akhir-akhir zaman semakin cepat rasanya. Ibu bapak yang saya hormati yang dimuliakan Allah, tidak bisa kita mempungkiri bahwa kita memang butuh makan Pak, butuh makan kita. Maka tujuan hidup kita di dunia pun bukan untuk makan,
tapi makan sekedar mempertahankan kehidupan kita. Jadi itu yang kita butuh, Pak. Kalau yang kita ingin pasti banyak. Dia kadang-kadang kita tak bisa bedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Maka keinginan kita tidak ada batas, Pak. Tidak ada batas. Tapi kalau kebutuhan dia punya batas. Apa? Kebutuhan itu memang apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kadang-kadang awak tak bisa bedakan mana yang keinginan dan mana yang kebutuhan. Ini kadang-kadang yang tak awak bedakan. Pasti harus dan meski kita bedakan. Iko keinginan ambo, iko kebutuhan saya. Maka dalam keinginan belum tentu ada kebutuhan, Pak. Tapi seketika dalam kebutuhan pasti ada keinginan di dalamnya. Ini hebatnya. Jadi bapak makan tak bisa kita pungkiri 3 kali sehari. Begitu pula puasa ini, Pak. Kalau kita tak puasa, normal makan kita 3 kali sehari. Pagi dah mulai makan, sekurang-kurangnya sarapan pagi. Siang dah mulai makan, malam dah mulai makan. 3 kali dalam sehari, Pak. Coba kita kalikan. Kita puasa ini sebulan, tak cukup, enggak setahun, tapi sebulan saja. Dalam setahun harinya 365 hari tahun kabisat. Tahun kabisat 365 hari. Kita makan 3 kali sehari. 3 kali sehari berapa jumlahnya? 365 kali 3 jumlahnya 1000 kali. Kurang lebih gitulah patokan makan kita. 1000 kali Bapak Ibu dalam setahun. 1000 kali. Coba kalau jalan selalu ditempuh, linyak enggak jalan tuh, Pak? Linyak, locak jalan tuh lagi. Makanya lancar jalan dek ditampuh. Lancar kaji dek diulang. Jalan tuh bukan hanya sekadar bebekas jalan yang ditempuh. Baparit dia, berlobang dia, rusak dia. Coba kalau lambung nih, Pak. Lambung kita ini diisi makan terus. Tak berhenti makan nih. Pernah enggak bocor langsung lambung kita nih, Pak? Tidak pernah langsung bocor. Kecuali makan yang termakan itu memang tak makanan dia. Makan batu, makan kerikil, itu langsung bocor tuh. Mati mau tuh, Pak, bikinnya. Jadi, Pak, dari hikmah puasa tuh bisa kita rasakan bahwa ketika dia dipaksa makan setiap hari itu 3 kali, bahkan cemilan lebih parah daripada makan asli kita, lambung tuh tak santai dan standar biasa. Coba kalau lambung dibuat oleh manusia 3 hari selesai itu, Pak. Tak lama tahannya. Tapi Allah tuh maha sayang. Cukuplah puasa. Freshkan lambungmu sebulan saja dalam setahun. Difreshkan. Kimianya, toksinnya, seluruh penyakit-penyakit yang ada. Tahan saja. Tahan tidak makan dalam sebulan, dalam setahun itu cuman sebulan yang Allah inginkan dari hambanya, bukan kebutuhan Allah, tapi memang dipanggil olehnya. Yang puasa ini memang orang pilihan, Pak, orang pilihan. Maka disebut dalam ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus, diwajibkan atas kamu berpuasa. Begitulah sayangnya Allah. Selama ini makan tak berhenti, selama ini lambung diisi padat, selama ini tak pernah berhenti lambung itu karena kita ingin butuh. Tapi sebulan saja tahan, off, berhenti makan. Bukan tidak pakai makan, tapi ada masanya 12 jam dalam sehari. Hentikanlah. Kenapa? Karena Allah sayang kepada kita. Melalui lambung kita tak makan, kembali dia fresh. Karena setahun selama 11 bulan tak berhenti makan siang malam, Bapak Ibu. Sayang Allah. Tapi ingat, makan yang dibolehkan memang sesuai dengan kebutuhan. Kalau dah berlebih-lebihan dari kapasitas kita, bukan hanya sekadar makan, bukan hanya sekadar minum, bukan hanya sekadar tidur. Kalau sudah berlebihan, Bapak Ibu, ujung-ujungnya malas
malas kita beribadah. Inilah satu asbab yang membuat kita malas beribadah. Contoh pendek singkat saja. Di waktu mau berbuka Pak, keinginan kita, keinginan awak ya, kalau bisa semua yang hidang di meja itu habis semua itu. Tanya sama anak-anak kita. Berkejar-kejar anak kita tuh berputar-putar sekeliling meja itu supaya habis tuh makanan. Bapak Ibu, ibu-ibu juga berangkat takjil yang pengen beli tuh di depan tuh takjil sepanjang jalan tuh. Kalau bisa seluruh Sumatera ibu lewati, ibu belanjakan, ibu taruh ke meja. Sampai ke Aceh beli mie Aceh. Lewat ke Medan beli soto Medan Pak. Sampai ke Padang beli pula randang Padang. Kalau tidak sate Padang. Lewat lagi Sumatera arah ke atas Jawa tuh. Sampai ke Palembang beli pempek Palembang. Lewat pula ke Lamongan beli geprek Lamongan. Sampai pula ke Madura beli sate Madura. Hampir seluruh Sumatera nih dan bahkan kota-kota besar dibawa pulang ke rumah. Saking hebatnya nafsu kita ini pengen makan, ketika dah mau berbuka dikumpulkan di meja, bukan suasana bahagia, suasana berketegangan. Mau mana mau dulu dimakan ini? Suami kata dia, ini buat papa nih, ini papa nih. Kata mama, ini bagian mama nih. Kata anak besar nih. Habis semua Pak, pengen. Padahal kalau hanya kebutuhan kita 3 butir kurma dari bilang yang ganjil. Kalau tidak 1 kata Nabi, maka 3. 1 atau 3, 5 atau 7, 9 lah kan. Kalau udah 9 ke atas bagus, sekardus saja makan lagi. Cukuplah syarat aja 3 dah selesai lah itu. 3 butir kurma tambah 2 atau 3 teguk air. Jangan langsung diteguk habis. Teguknya 1 keluarkan, teguk 1 keluarkan, teguk 1 keluarkan. Begitu sunnahnya Pak. Ini minum langsung kedekuk masuk ke dalam, itu cacing-cacing yang di dalam itu bersenebu saja itu Pak. Bingung itu panitia di dalam tuh, mana yang mau ditaruh? Semua masuk ke dalam. Jadi hatur cara makan tuh Pak. Jadi kebutuhan makan kita tuh kalau 3 butir kurma, 2 teguk air atau 3 teguk Pak Ibu, itu dah selesai lah itu. Sampai nanti tak pun kita makan sampai ba'da isya masih tahan Pak, masih tahan. Kalau tak yakin coba buat, masih tahan itu. Kalau kita paksakan berbuka dengan begitu banyak tamak namanya, begitu banyak, kemudian air begitu pula, salatnya maghrib semangat apa malas? Malas Pak. Kenapa? Karena dia sudah berat, mata sudah ngantuk. Biasanya seperti itu. Habis makan belah sama keras ini dengan perut itu. Dirasa perutnya, dirasa kening nih, sama kerasnya. Gimana? Tidak akan payah untuk ibadah. Sama kore, paru kare, kanyang kare. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka kalau diperturutkan Pak, tidak akan berhenti. Hawa kita ini lebih besar dari kebutuhan kita yang sebenarnya. Yang kita butuhkan bukan dari hawa yang diinginkan, tapi separuh ataupun sebahagian dari makanan. Silahkan makan, silahkan minum, silahkan tidur, tapi jangan berlebih-lebihan dari 3 fasilitas yang ini Pak. Kalau sudah berlebih-lebihan, tidur seseorang bulan puasa adalah ibadah. Tengok dulu hadis ini, kalau kita lihat dari pentakrif hadis, katanya hadis ini adalah hadis palsu. Kenapa? Karena banyak orang puasa dimanfaatkannya puasa tidur melulu. Habis subuh tidur, bangun hanya zuhur saja. Habis zuhur tidur lagi, bangunnya hanya waktu maghrib. Ini memang bagus meninggal langsung daripada tidur di puasa nih. Bukan demikian, tidur itu tidur yang berkualitas kata Nabi. Kalau tidak sebelum zuhur, kalau tidak sesudah zuhur, tapi tidak berkepanjangan Pak. Yang berkepanjangan itu yang bermasalah itu. Silahkan tidur, silahkan istirahat, tapi tidur dan istirahatnya berkualitas.
Itu yang paling hebat. Jadi makanya tadi saya sampaikan, tidak menghalangi puasa kita, ndak pun tidur kita sepanjang puasa ini nggak apa-apa Pak. Tapi kalau ada tidur kita juga tak jadi masalah. Tapi jaga dalam tidur yang beribadah itu, kata Nabi, memang tidur yang berkualitas. Jangan tidur sepanjang hari. Nah, itu yang dimaksud itu. Jadi kalau sudah berlebihan Pak, yakinlah, kalau sudah tidur kita lewat waktu wajibnya Pak sholat, malas kita Pak untuk beribadah itu. Inilah dia. Silakan makan, silakan minum, silakan tidur, tapi jangan berlebihan. Dan dalam hadis yang lain, silakan berpakaian, tapi jangan juga berlebih-lebihan dari pakaian yang kita pakai. Bukan berarti tak boleh baju baru, silakan. Tak boleh pakaian baru, enggak apa-apa. Tapi jangan dengan pakaian baru akan membuat kita sombong daripadanya. Silakan pakai perhiasan ibu-ibu, enggak masalah. Dan kami laki-laki memang diharamkan memakai emas itu. Tapi kalau ibu-ibu enggak apa-apa. Karena kalau laki-laki memakai emas, janggal rasanya. Karena ibu oleh orang Jawa panggil ke suami pakai emas, masa emas panggil mas, kan enggak bagus rasanya itu. Itu makanya orang cowok nggak mau menikahkan anaknya dengan orang Mandailing. Kenapa? Dari emas langsung ke tulang. Itu masalahnya itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu poin yang penting, silakan makan, silakan minum, silakan tidur, silakan berpakaian, tapi jangan berlebih-lebihan dari fasilitas itu. Inilah yang membuat manusia malas beramal ibadah. Yang kedua yang membuat malas manusia beribadah adalah wahan. Wahan itu terlalu cinta terhadap kehidupan dunia. Ini lalai kepada Allah jadinya. Terlalu cinta nih Pak Ibu, kalau sudah terlalu, kata Bang Haji Roma Irama, itu baru masalah. Tapi kalau cinta saja nggak apa-apa. Cinta dunia wajar, karena kita masih tinggal di atas dunia. Jangan nanti bawaannya loyo aja. Gimana Ibu? Entahlah, kalau tengok bayangan ndak ada gambaran apa. Terus awak bagus mati aja daripada hidup. Itu masalah itu. Jadi mati itu nggak usah diminta, berdosa kita. Ndak pun diminta, dia akan datang juga. Dia akan datang juga. Tapi mati ndak usah diminta. Orang sebesar apapun masalahnya pasti ada solusinya. Maka kalau manusia terlalu cinta kepada dunia, namanya hubud dunia, terlalu cinta kepada dunia, bahwa dia lupa bahwa akhirat lebih dekat daripada kehidupan dunia lagi. Maka apa yang mesti harus dilakukan? Meski harus sadar kita Pak, dunia ini hanya sementara. Kalaulah kita merasakan bahwa tidak seberapa lama dunia ini kita pakai. Coba lihat apa-apa yang kita inginkan di dunia ini Pak, kebahagiaan kita. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 14, inilah keinginan-keinginan manusia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Dihiasilah manusia itu dengan hubus syahawat, dengan keinginan yang tidak bisa dipungkiri keinginan manusia. Yang pertama sekali adalah minan nisa, daripada jenisnya perempuan. Jadi wanita ini Pak punya kelebihan dan punya kekurangan. Laki-laki juga punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan laki-laki kata Rasul? Laki-laki ada 10, salah satu 10 itu ada 1 perasaan yang ia punya, ada 9 akal yang kita dapat. Jadi kita laki-laki panjang akal kita nih Pak. Coba tengok, apapun yang laku laki-laki ada aja solusi itu Pak. Kalau perempuan kata Nabi punya gambaran, kelebihan mereka perasaannya 9, akalnya 1. Mana apanya Pak yang paling hebat? Sama-sama punya bagian nih Pak. Jadi kalau kita laki-laki perasaan tak kurang nih Pak, jujur tuh tanya ibu-ibu. Iya Bu?
kurang raso kan ya semangat ibu dunia. Kami kurang raso kami kok. Karena perasaan kami kurang, akal kami panjang. Jadi maka ibu tetap mengikut terus karena kami panjang akal. Ibu perasaan ibu tinggi, maka setiap apa yang ibu lakukan punya rasa, tapi agak kurang akal sedikit. Itu mana? Maaf nih contohnya, maaf nih Pak, maaf ibu-ibu ya. Saya harus sampaikan nih. Sudahlah ibu hidupkan sen ke kiri, tapi ibu belok ke kanan. Betul Pak? Itu kenyataan Pak. Ketika ditanya, Bu, ibu salah. Perasaan ambo, keperasaan itu Pak. Ini tidak sabu akal ambo kan tidak itu katanya Pak. Itu sudah kenyataan Pak Ibu. Itulah dia. Jadi kalau awak sudah menikah bukan menambah kekurangan ibu, tidak. Kesempurnaan akan datang. Yang punya akal 9 akan menyatukan 9 rasa dari ibu. Yang punya satu akal akan menyatukan 9 rasa bagi bapak. Maka bersatulah dia. Itulah kebutuhan kita Pak. Maka nikah itu adalah nikmat yang terbesar dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mencari kekurangan satu dengan yang lain, tapi saling menutupilah apa yang mesti harus kita jaga. Hebat kalau sudah demikian. Itulah keinginan kita itu Pak. Wanita, kalaulah hidup kita Pak di dunia ini tanpa ada wanita, kira-kira apa yang kita rasakan Pak? Pon yang jangankan awak Nabi Adam aja Pak gelisah, dah dalam surga, dah senang, dah menikmati, tapi dia pengen apa? Dia pengen ada pendamping dalam surga. Siapakah dia? Itulah Hawa. Hawa itulah pendamping daripada Nabi Adam yang ada dalam surga. Maka dia katakan, maka hadis Nabi juga jelas, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fastausun nisa fa innaha ghuliqat min dila'in ay dila'il yusra ya Adam. Keterangan di bawah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka berbuat lemah lembutlah kepada wanita. Kenapa berlemah lembut? Fa innaha ghuliqat min dila'in ay dila'il yusra ya Adam. Karena sesungguhnya dia wanita diciptakan Hawa dari tulang rusukmu Adam, dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Jadilah dia sampai hari ini bahwa ibu-ibu sebagai wakil dari suami. Pertama, karena tadi akal dan perasaan, maka ibu tinggal sebelah kiri. Kalau sudah sebelah kiri, suami sebelah kanan, ibu otomatis jadi wakil dalam rumah tangga. Tak bisa ibu nunjuk-nunjuk, abang cuci piring, abang masak nasi, abang masak gulai, abang jago anak, abang susah deh. Kalau ibu pokoknya kerjakan. Itu yang tak boleh itu ibu. Jadi ibu tetap jadi wakil. Inilah dia keinginan kita di dunia. Ada 6 macam keinginan nih Pak. Ingat, setiap yang 6 macam keinginan kita kalau terlalu pasti akan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan nikmati dunia dan bagian kita ada di dunia, tapi kita sadar Bapak Ibu bahwa jangan sampai terlalu dari apa yang kita rasakan di atas dunia. Jadi wahan itu terlalu cinta kepada dunia, melupakan kepada alam kematian yang akan kita tempuh untuk selama-lamanya. Yang ketiga, beribadah yang soleh, ibadah yang baik, tapi berharap bahwa dari ibadah itu kita akan mendapatkan ekspres lebih cepat, baik pahalanya atau perhatian orang lain. Maka kalau sudah demikian, ada rasa di dalam hati, rasa itu adalah riya. Maka kalau sudah beramal dengan riya Pak, akan membuat kita malas beramal ibadah. Jadi kalau sudah riya, menampakkan amal ibadah sesuatu yang kita kerjakan ditampilkan terhadap orang lain. Jadi Pak ujungnya pasti malas. Kalau orang tak melihat awak tak ibadah lagi. Kalau orang tak bacakan awak berimpak yang banyak, awak tak berimpak lagi. Kalau orang tak bacakan bahwa kita orang soleh di tempat kita itu, kita enggak akan berbuat. Kalau awak tak dibuat sesuatu yang terbaik oleh orang lain dan meski harus kelihatan dengan orang lain, kita enggak akan buat.
maka orang yang ria ini Bapak Ibu akan mengunci hatinya, akan menutup rasanya, akan membuat malas dalam setiap ibadahnya, karena yang dia harapkan meski harus kelihatan dan nampak oleh orang yang dia sasar tembak pada hakikatnya. Jadi Pak, ini bahaya ini. Sehingga Allah pun sebut dalam Quran surah keempat ayat 142. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu pengenlah mereka menipu Allah. Coba bayangkan Pak, orang munafik bermuka dua itu, bermuka dua. Maka Rasul menghadapi orang kafir dah jelas orangnya nampak dia menentang agama Allah. Tapi menghadapi orang yang munafik atau orang yang munafik ini lebih bahaya kata Nabi, karena dia bisa masuk di tengah-tengah orang beriman, karena dia masuk di mana dia suka. Dan inilah orang yang munafik bahayanya. Depannya saya kayak belangkon, depan rata, belakangnya belin. Ini bahaya. Di depan ditusuk dia dengan pisang, di belakang ditikam dia dengan pisau. Ini bahaya betul. Maka orang munafik ini tandanya Allah sebut dalam Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'unallah. Orang-orang yang munafik mereka pengen menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, tapi Allah sudah otomatis menipu mereka. Jadi hebatnya Allah tuh Pak, apa yang terbesit di dalam hati kita ini Allah sudah baca hakikat sebenarnya. Kalaulah pengen mereka menipu Allah dengan kemunafikannya, jangan coba-coba kepada Allah buat yang demikian adanya. Bahayanya besar. Itulah orang-orang munafik bahayanya. Kemudian idza qamu ila shalah, orang-orang munafik itu kalau diperintahkan untuk salat Pak, qamu kusala, mereka itu adalah malas beribadah. Nih Pak, maka tanda-tanda munafik itu satu diantaranya malas beribadah, karena ini sudah dijamin Allah. Kalau dia sudah malas beramal ibadah, baru poin yang ketiga, yuraunan nas, mereka itu adalah ria di hadapan manusia. Jadi kalau sudah ria Bapak Ibu, nauzubillah, bahayanya besar, akan membuat kita malas beribadah, akan termasuklah tanda-tanda orang munafik. Kemudian wa yadhkurunallaha illa qalila, mereka orang-orang yang munafik mereka mengingat Allah itu hanya sedikit saja. Kapan ada perlu mereka ingat, kapan mereka tak perlu tidak akan ingat. Kapan mereka buat dia akan tampilkan di situ, sama dengan orang-orang yang mengingat Allah. Tapi orang-orang yang tidak munafik, kita selalu mengingat Allah, bukan hanya ketika butuh kita ingat, ketika tak butuh kita tak ingat. Maka 4 tanda-tanda ini akan membuat malas beramal ibadah. Inilah dia, jangan sempat ada itu bersarang di hati kita, karena ini penyakitnya sangat berbahaya sekali. Ini yang membuat orang malas beramal ibadah karena ria di dalamnya. Yang keempat, al-jahlu, jahil. Maka namanya Abu Jahal itu kan namanya bagus itu. Ya, namanya bagus. Tapi ketika dia berbuat sesuatu yang tidak sesuai, namanya Umar bin Hisam, tapi dia dipanggil Abu Jahal. Kenapa? Karena dia ayah sejahil. Abu ayah jahil. Memang kojonya jahil tahu. Kalau tidak menjahili dia tak enak makan dia. Ini memang masalah yang seperti ini. Jadi katanya kalau hidup kita zaman Nabi, kita lihat Nabi, kita lihat Rasul, kita akan dapat jadi sahabat dan masuk ke dalam surga. Iya kalau kita berdampingan dengan Rasul. Kalau berdampingan dengan Abu Jahal terus, betulkah ke surga? Kena rokok jadinya tuh. Jadi apa jahil? Jahil ini bukan jahil murakkab ya, bukan jahil murakkab. Jahil murakkab itu memang jahil dari awal ya.
Ini jahlun ni maksudnya Pak, mempertahankan sesuatu yang dia pertahankan itu tidak kebenaran. Ya kadang-kadang Pak, yang kita pertahankan itu kan kebenaran meskinya. Kita harus ittiba, kita harus mengikut dalil-dalil yang jelas. Iya. Tapi jangan pula kita taklidnya Pak, taklid buta saja. Taklid buta saja. Nah, ini dia. Jadi kita meski harus ittiba. Yang dibolehkan ittiba, bukan taklid buta, bukan taklid karena kejahilan. Ada ilmu kita beramal. Kita tidak mau Pak berilmu tanpa amal. Ujungnya nanti orang beramal tanpa ilmu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ujungnya tak ada buahnya sama sekali, tak ada hasilnya karena ngikut sesuai dengan kejahilan. Maka kita di mana masjid, musola, tempat ibadah kita ini punya dalil semua. Kita ini jadi orang yang malas beribadah ini Pak, dia perturutkan kejahilan itu. Dia perturutkan yang tak tahu itu. Karena dia tak tahu, tak mau bertanya, tak mau belajar, tak mau konfirmasi, tak mau muzakarah, ujungnya akan malaslah beramal ibadah. Itulah gunanya taklim nih Pak. Pahala kita ni besar luar biasa karena para malaikat mendoakan kita dengan taklim. Berapa guru-guru yang mencurhatkan ilmunya, berapa guru-guru yang mencurhatkan pelajaran kajian agama, berapa guru-guru yang mereka luar biasa mengajarkannya dengan kitab-kitab yang dibawa, dengan mazhab-mazhab yang berbeda disampaikan, diamalkan oleh kita, besar pahalanya luar biasa. Maka kita tidak menurutkan kejahilan. Kalau sudah kejahilan yang kita pertahankan Pak, akan malaslah kita beramal ibadah di dalamnya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimuliakan Allah, itu yang keempat ya. Yang kelima kita sampaikan, waktu Isra masih panjang Pak ya, 11 menit ke depan setelah hari ini ya, setelah saat ini kan, insyaallah masih bertahan lagi. Atau ibu-ibu ada yang mau berbuka hari ini? Baru sahur tadi lagi. Nah ya, ada ya? Tidak ada ya? Atau ada mau yang belanja ke pasar kaget? Sabar dulu sebentar Bu, sabar dulu. Ngaji kita sampai selesai sebentar Bu ya. Nah ibu-ibu udah gelang-gelang kanan, gelang kiri nampaknya. Kalau apa-apa inggi aja ya, tidak ada tanda-tanda. Sudah. Yang keempat, yang kelima adalah kita tahu setengah tapi tidak tahu setengah. Ingat, kita tahu setengah cuman setengah lagi nggak tahu. Kalau sudah seperti ini Pak, ini 50-50 nih, 50% tahu, 50% tempe, kan gitu tuh Pak. Jadi kalau sudah demikian malas kita itu Pak. Contoh. Karena saya pengen berharap kerja saya harus kerja pada pagi ini. Ibu sudah sholat subuh, ibu sudah qabliyah subuh, kita sudah sholat subuh, kita sudah berdoa bersama, kita sudah duduk dengan taklim, kita sudah nunggu waktu Isra, belum selesai mengaji, belum selesai Isra, ibu sudah duluan keluar. Maka 2 poin yang berbeda. Ibu tak dapat pahala dari taklim duduk berjamaah, ibu tak dapat pahala Isra karena keluar duluan. Ini Pak, setengah tahu, setengah tidak tahu. Itu bahayanya tuh Pak. Jadi kalau seandainya kita keluar dari masjid, kita buang ke kamar mandi, kita berwudu, apakah batal kita Isra-nya nanti? Tidak ada sebab kita keluarkan karena ada asbab di situ enggak. Tapi kalau kita sudah ikut pengajian, belum masuk Isra, kita pulang ndak enak-enak di rumah, balik lagi niat Isra, itu baru batal Isra-nya. Jadi kalau udah enak-enak, udah raun-raun, udah bercerita-cerita, datang lagi ke sini, sholat orang, sholat pula awak, di situ baru ada pembatalan. Tapi ketika ada asbab, kata Ustaz Hadi Hidayat, asbabnya karena kita ke kamar mandi, memperbarui wudu, kemudian sholat lagi setelah tausiah ini, langsung Isra, itu enggak apa-apa. Ini dia Pak, setengah tahu, setengah tidak tahu. Akhirnya malas kita beribadah. Itulah yang membuat manusia
malas beribadah. Kita sempurnakan dulu, setelah itu baru kita nikmati pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, faham. Tadi setengah-setengah, sekarang sudah paham tapi tidak bisa mengamalkannya. Paham tapi tidak bisa mengamalkannya. Paham kitanya Bapak Ibu, tapi nggak bisa kita amalkan. Ini pula masalahnya. Kita paham bahwa orang kaya bukan terhitung dari orang Indonesia. Kaya nomor 1 namanya sebulan, kaya nomor 2 namanya sebulan, kaya nomor 3 di Indonesia namanya sebulan, sampai 10. Padahal orang yang kaya itu bukan itu. Orang kaya kata Nabi siapa? Raka'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat saja di waktu fajar. 2 rakaat saja waktu fajar. 2 rakaat. Tak usah lebih-lebih. Kalau lebih Ustaz tentu tambah kaya kita. Enggak ada syariatnya. Iya, Bang. Kalau boleh lebih pula. Ustaz, ya kalau begitu, kalau puasa ini saya lebihkan berbukanya waktu malam gimana? Ada dalilnya. Atimus siyama ilal lail. Namanya paham Syiah itu, Pak. Kalau Syiah itu seperti itu tanda-tandanya itu, Pak. Dah disilakan berbuka waktu maghrib, dia lebihkan sampai isya. Karena dalilnya atimus siyama ilal lail, sempurnakanlah puasa sampai waktu malam. Malam mana yang dimaksud? Bukan malam sampai waktu isya. Kita ini ila ghurubi samsi. Setiap bahasa Arab ada ila, maka waktunya bukan malam tapi menjelang masuk malam. Itu yang sempurna, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi jangan terlalu melebihkan dari apa yang kita lakukan tadi. Jadi jemaah yang saya hormati yang dimuliakan Allah, maka 2 rakaat saja. Manakah waktu fajar itu Ustaz? Apakah sama dengan qobliyah subuh? Kata Profesor Uwas menjawab di 99 tanya jawab seputar sholat. Namanya beza, bendanya 1. Apa maksudnya? Namanya memang beda, tapi dia tetap sama. Qobliyah subuh dengan fajar itu sama. Kapan adanya? Ba'da azan. Itu terjadi setelah azan. Jadi banyak bertanya, cuma dijawab oleh beliau. Maka kalau kita mau qobliyah subuh silakan, enggak apa-apa. Tapi kalau kita mau fajar namanya silakan, tapi jangan dipakai keduanya. Itu LLDA katanya, lomak-lomak di awak. Ya, jadi 1 aja Pak dari yang 2 amal itu. Namanya beda, bendanya 1. Itu paham Pak? Aduh. Jadi yang ada sesudah azan itu, kecuali awak terlambat datang tadi masuk masjid belum sholat tahiyatul masjid, hormati azan dulu, dengarkan dia, tak usah banyak chatting-chattingan, tak usah banyak tasbih. Tasbih itu habis berwudu kita beginikan tangan, detuk. Ini tasbih merusak nilai wudu kita, bukan batal wudu Pak. Membatalkan wudu bukan tasbih. Tapi siapa yang setelah berwudu, kata Nabi, fala tusabbik, jangan tasbih. Jangan tasbih. Kenapa? Rusak hati kita setelah tasbih, Pak. Coba tengok, ada anak-anak muda kita, kalau dia nggak paham itu, dalam sholat dia detukkan jarinya. Pernah nggak dengar Bapak Ibu? Rusak hati kita, Pak. Maka setelah awak berwudu, jangan ditasbih. Yang boleh tasbih, beda. Tasbih kamati, tasbih ha hidup, hamati. Maka tasbih yang boleh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dibawakan bercerita, mbak mana boleh subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu. Jadi tasbih, jangan tasbih. Tasbih nih rusak hati kita. Jadi kalau bisa Pak Ibu habis kita berwudu, jangan, kalau ndak wajib pun ndak usah diapalin. Ini tasbih juga nih, bahagiannya. Rusak hati kita. Konsentrasi kita terfokus kepada apa yang kita ketik-ketik setelah berwudu. Maka ini perkara dunia selesaikanlah dulu. Nih, cukup akhirat. Dengarkan azan, dengarkan dia sampai selesai. Itulah orang mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakal jannah, dan bagi mereka adalah masuk ke dalam surga. Jadi itulah besar pahalanya mendengarkan. Kalau awak terlambat tadi, maka tahiyatul masjid kita karena waktu sesudah azan ada 10 menit. Ada 10 menit. Silakan pakai tahiyatul masjid 2 rakaat
setelah itu qabliyah subuh 2 rakaat atau fajar 2 rakaat. Berarti kalau masih ada waktu Ustaz, buatlah zikir kita, istighfarkah, sholawat-kah, tasbihkah, tahmidkah, atau tahlilkah. Jadi masih ada peluang-peluang yang paling afdol di sana. Maka doa yang paling mustajab antara azan dengan iqamat. Jadi antara azan dengan iqamat, mintalah kepada Allah. Apa yang diminta? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hebatnya. Jadi kita paham itu setelah kita tahu. Kan gitu Pak Ibu. Setelah kita tahu baru kita paham. Tapi setelah tahu dan paham tidak mau mengamalkannya. Ini pula tantangannya Pak. Tadi awak malas karena setengah tahu, setengah tidak. Sekarang awak malas, awak tahu, awak paham, tapi tidak mengamalkannya apa yang kita tahu. Ini pula masalahnya. Jadi memang hidup nih Pak, begitulah dia. Jadi itu tak berhenti kita belajar terus. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir, kenapa malas kita beramal ibadah? Karena salah dan dosa kita Pak Ibu. Salah dan dosa kita. Jadi itu menutup hati kita itu. Salah dan dosa. Maka ada sebuah ayat itu menjelaskan surah keberapa ya? Surah 58. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu katakan dirimu yang paling suci daripada yang lain. Ini bahaya Pak. Kalau dah awak berkata demikian, ambolah yang paling elok, ambolah yang paling kaya, ambolah yang paling rancak, ambolah yang paling bagus. Kalau ke ibadah sayalah yang paling oke, ibadah kamilah yang paling hebat. Kami kelompoklah yang masuk surga, selain kelompok ini masuk neraka. Ini bahaya nih Pak. Bahaya betul ini seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimuliakan Allah, tapi katakanlah aku ni banyak salah, aku ni banyak dosa, aku ni manusia biasa, sehingga dari salah dan dosa bisa kita, 1, bertaubat kepada Allah, 2, beristighfar dengan lazimnya. Ini yang paling kita jaga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Siapa yang tak bersalah, siapa yang tak berdosa, tapi salah dan dosa, kita masih ada kesempatan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari salah dan dosa itulah akan membuat kita malas beramal ibadah. Semoga dari semua yang kita sampaikan tadi akan memberikan pelajaran yang paling hebat, khusus terhadap pribadi saya sebagai penceramah, dan tentu bagi kita sebagai jamaah. Mari kita jaga hal-hal yang meski harus kita tinggalkan, hal yang meski kita harus pertahankan, kita pertahankan, dan yang meski harus kita tingkatkan ketaatan kita. Mari sehingga kita merasakan kenikmatan amal ibadah dari apa yang kita kerjakan. Ujung terakhirnya semoga Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.